يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يحتلم قد مطلقا أبدا ومتى ذهب أسلم في مدى الزمن منه الدوام فلم تهرب وما وقع ذبابة أبدا في جسمه الحسن بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن كفه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة صفيا ذنب مختتن هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسرق ومن محن إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة صدق الله العظيم وصدق الله رسول الكريم. Bapak, ibu-ibu, para jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua
Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan kepada para tabi'in, tabi'in dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan dan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pengajian rutinitas kita setiap subuh ini. Di hari Ahad subuh ini kita akan mengambil kitab yang kita kaji seperti biasa, yaitu kitab Al-Hikam Syarah Ibnu Atha'illah Al-Askandari yang diterjemahkan oleh tuan guru-guru bila khusus yaitu Syekh Abdul Malik Tok Pulau Manis. Semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah cucurkan rahmat dan kasih sayangnya, semoga Allah tempatkan keduanya yaitu ulama-ulama pengarang kitab yang telah disebutkan oleh beliau. Semoga Allah bukakan pintu ma'rifat kepada mereka sehingga kita dapat memahamkan ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh para guru-guru kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akan bacakan kembali yaitu pada halaman 51. Nah, halaman 51 ya, sudah sampai kalam ya. Dalam kurung ya, perkataan Syekh Ibnu Athaillah. Masuk ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka karena demikian, kata muallif penyusun kitab Al-Hikam, maka karena demikian, kata muallif, man, apa kata muallif ini, pengarang kitab? Man ra'aituhu, man ra'aitahu mujiban, man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'abbiran an kulli ma syuhida wa dhukira kullu ma ulima fastadil bidzalika ala wujudi jahlihi. Kata muallif, man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'abbiran an kulli ma syuhida wa dhukira al-kullu ma ulima fastadil bidzalika ala wujudi jahlihi. Disambung oleh perkataan muallif dengan kalam yang mulia beliau, yang artinya barang siapa engkau lihat akan dia memberi jawab daripada tiap-tiap yang ditanyai daripadanya, daripada ma'rifat,
dan tauhid, dan mengibaratkan ibarat mengungkapkan, mengibaratkan, menyatakan juga boleh, dan mengibaratkan daripada tiap-tiap yang dipandang daripada sir dan kasyaf, dan menyebutkan bagi tiap-tiap yang diketahui daripada ghaib, maka engkau mengambil dalil, dengan yang demikian itu akan diperoleh jahilnya, kebodohannya akan hak Tuhannya dan akan hikmatnya pada makhluknya. Ya, itu terjemahan daripada kalam yang mulia Al-Imam Al-Alamah Bahrul Ulum, yaitu Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari. Beliau sampaikan dengan ungkapan kalam yang beliau yang mulia, beserta diterjemahkan oleh daripada ulama Jawi. Apa maksud kalam yang mulia ini? Kalam ini merupakan perkataan beliau ini, perkataan yang sangat tinggi nasihatnya bagi orang-orang yang betul-betul menjalani, atau orang yang telah sampai muridun, orang yang telah sampai pengetahuannya. Maka oleh karena itu disampaikanlah oleh Syekh Ibnu Athaillah dengan kalam yang singkat tapi padat, bahkan sulit untuk memahamkan. Bila kita pahamkan secara bahasa, dengan secara perkataan, tak cukup kata-kata kita untuk bisa dapat memahami. Memahami dari kalam beliau ini sangat tinggi daripada nur ma'rifat yang beliau sampaikan ini. Akan tetapi kita mencoba untuk merujuk daripada perkataan ulama-ulama yang telah sampai, yaitu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan dan kesan ini dikhususkan bagi orang-orang yang ingin berkehendak di jalan Allah, atau orang yang sudah terpancarkan hatinya itu daripada nur dan ma'rifat tauhid di dalam hatinya. Bagaimana itu? Kita lihat penjelasan daripada kalam di atas. Ya, kita lihat, kita baca keterangannya. Saya pun belum paham nih, karena halus kata-katanya. Kalau orang yang baru belajar, bingung, putar-putar bahasanya, muter-muter. Bagaimana yang tak belajar nih? Bermula, ini keterangan kalam tadi ya. Bermula memberi jawab daripada tiap-tiap
tiap-tiap tanya dan mengibaratkan bagi tiap-tiap yang dipandang dan menyebutkan bagi tiap-tiap yang diketahui, itu alamat, itu tanda atas wujud jahil orang yang bersifat dengan dia seperti yang telah dikata muallif. Bisa dipahami ya kalimatnya? Lambat kok bacanya. Diulang sekali lagi ya. Ikutin bacanya. Bahasa Indonesia. Di teksnya ke Arab Melayu. Bermula memberi jawab daripada tiap-tiap tanya dan mengibaratkan bagi tiap-tiap yang dipandang dan menyebutkan bagi tiap-tiap yang diketahui, itu alamat, itu tanda atas wujud apa artinya? Ada wujud jahil orang yang bersifat dengan dia seperti yang telah dikata muallif. Berarti apa yang dikatakan di atas tadi? Kalam tadi. Adapun menjawab daripada tiap-tiap tanya itu, maka dari karena menghendaki akan dia daripadanya meliputi pada sekalian maklumat. Maklumat itu artinya pengetahuan-pengetahuan. Yang diketahui juga boleh. Dan demikian muhal dalam haknya, muhal mustahil. Seperti firman Allah Ta'ala, dan tiada didatangkan akan kamu daripada ilmu melainkan sedikit jua. Dan betapa tasawur makna tasawur tahu? Terbayangkan, tergambarkan gitu. Tasawur. Kalau mau ngambil foto, ayo foto yuk, ayo suratun. Nah, itu suratun, gambar, foto. Tasawur, terbayang, tergambarkan. Tulis itu istilahnya. Dan betapa tasawur, betapa bagaimana artinya. Dan bagaimana tergambar daripadanya. Menjawab daripada tiap-tiap tanya itu, jikalau tiada wujud jahilnya. Dan lagi pula bahwasannya wajib atasnya memelihara hal yang bertanya daripada ahlinya. Bagi barang yang dinyatakan daripadanya, maka tertegah daripada menjawab bagi orang yang tiada ahlinya dalamnya. Bagi orang yang tiada ahlinya di dalamnya. Dah. Kira-kira sudah? Hah? Udah Pak Yadi? Belum. Jujur Pak Yadi. Mantap udah. Kira-kira sudah? Parahnya sudah? Hah?
Sudah ngerti. Tapi ikutin saya baca sudah kan? Bisa ya? Oh, iya. Tapi kenapa belum? Padahal jelas, sangat jelas sekali. Jelas. Tapi memang agak sulit bahasanya, Pak. Ya, sulit bahasanya nih. Kita cobalah. Namanya kita belajar. Kita belajar. Aduh. Baik ya. Tapi apa yang ditangkap di sini kira-kira? Berena ada bahan yang mau disampaikan nanti. Apa tuh, Jul? Pak, banyak selamat apa kira-kira? Apa yang ditangkap itu? Nah, ya. Kira-kira gitulah ya. Iya. Pokoknya tadi ada kalimat tanya-tanya dan jawab. Oke. Berarti di situ. Saya coba ya. Karena bahasa ini bahasa halus. Kita rujuk kepada ulama-ulama. Pada kalam yang lalu, daripada Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari, beliau menyatakan bahwasannya sedikit orang qallama takunu ilahiyatu illa baghtatan al-waridatu illa baghtatan. Beliau menyatakan bahwasannya sedikit sekali ada orang yang mendapatkan warid. Masih ingat warid kan? Warid itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati seorang. Hanya baghtatan saja. Baghtatan masih ingat? Baghtatan. Kaget. Masih ingat? Kalam yang lalu tanpa disadar-sadar dia dapat hidayah. Masih ingat pelacur? Masih ingat kan ceritanya? Dia tidak mencari hidayah, tapi ketika itu hidayah itu dapat sama dia. Itu di baghtatan, sedikit sekali. Dan Allah pilih itu. Karena dia menolong anjing itu. Sehingga mendengarkan ceramah barang siapa yang ini dia bertobat kepada Allah, Allah ampunkan. Hidayah dapat sedikit kali. Qala matakunu. Itu contohnya. Kemudian disambungkan oleh kalam ini, menyambung dari kalamnya Syekh Ibnu Athaillah sebelumnya. Beliau katakan bila engkau sudah mendapatkan anugerah itu, yang mana waridatul ilahiyah, anugerah yang diberikan oleh Allah, kemudian ditembakkan di dalam hatimu, sehingga engkau mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat sehingga, dan nur itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan engkau remehkan, jangan engkau entengkan, jangan engkau menganggap mudah itu. Biasa, saya sudah dapat hidayah gitu. Dia tidak menjaga hidayah, nur, hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengandal kepada itu. Ini contoh ke siapa? Kita sajalah yang dahulu tidak pernah ke masjid, yang dahulu tidak pernah salat rajin, yang dahulu sekarang mengaji. Saat ini kita diberikan oleh Allah baghtatan. Waridatul baghtatan artinya anugerah-anugerah Allah yang secara mendadak tiba-tiba. Bagaimana bisa mungkin kita bisa mengaji, mengkaji, mendalami ilmu-ilmu ulama-ulama batin, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk dan mendengarkan dan memegang kitab mereka ini. Ini karena hidayah Allah yang secara tiba-tiba. Maka oleh karena itu ini harus dijaga dan jangan kita anggap enteng, remeh gitu. Walaupun cuma satu kalam saja yang disampaikan Syekh Ibnu Athaillah, akan tetapi kalam ini sangat menghujam di dalam kalbu seseorang. Bila dia ingin betul-betul meraih, berjalan tangga muridun, wusul dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan bagi mereka.
Bukan pesan bagi orang awam. Ini pesan bagi orang yang sedang berjalan. Ya, kalau apakah kita itu termasuk demikian? Maka ini pesan daripada Syekh Ibn Athaillah. Apa dia? Man ra'aitahu mujiban. Barang siapa, bebasnya artinya, barang siapa yang dia memberi jawaban daripada tiap-tiap yang ditanya, daripada ma'rifat dan tauhid, dan mengibaratkan daripada tiap-tiap yang dipandang daripada sir dan kasyaf, menyebutkan bagi tiap-tiap yang diketahui daripada gaib, maka engkau mengambil dalil yang demikian itu akan diperoleh jahilnya akan hak Tuhannya dan akan hikmatnya pada makhluknya. Paham sampai sini? Kira-kira? Paham tak? Pak Edi berapa? Sudah paham? Sedikit. Ayo. Istilah yang dibaca diterjemahkan oleh ulama Jawi ini pertama adalah yaitu ma'rifat. Apa lagi? Tauhid. Apa lagi? Ayo, apa lagi? Tauhid. Kemudian dia kasyaf. Mana dia? Tauhid, marifat, isyar. Bukan. Yaitu sirrun. Kemudian kasyaf. Ya, sir dan kasyaf. Sir, kasyaf dan yang gaib serta gaib. Ini baru insyaallah bisa kita pahamkan. Dah? Ma'rifat, tauhid, sirrun, kasyaf. Sirrun artinya rahasia. Kasyaf artinya terungkap sesuatu. Ya. Apa yang dia pandang itu tertutup jadi terungkap. Ini sekarang ini belum paham. Ketika saat nur itu masuk, maka kasyaf muncul. Nah, ini kasyafun. Kemudian gaib. Ya. Itu yang ibaratkan. Ya, disampaikan. Baik. Ada orang yang muridun. Ini namanya muridun. Siapa ini muridun tadi? Ya, muridun siapa? Orang yang berkehendak melaksanakan menuju kepada Allah. Ini muridun ya, bukan murid belajar, bukan. Aroda, muridun, orang yang berjalan, orang yang sedang berjalan menuju ke jalan Allah. Ya, ibadah tinggi, kemudian amalan tinggi. Pokoknya dia ini sedang berjalan ibadah ahli abid lah. Ahli abid. Nah, muridun ini dinasihatkan ketika dia ini diberikan daripada nur atau dia bahasanya itu tadi apa? Anugerah yang ditembakkan di dalam hatinya, hazafu bil qalbi. Kemudian dia berjalan menuju ke Allah. Sudah, berjalan dia menuju ke Allah, diberikan dia dalam hatinya ini sehingga dia meningkat amalnya, meningkat taatnya, meningkat segala ibadah-ibadah yang dilakukan oleh muridun. Ketika ditanya, kenapa engkau beribadah? Kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tidak akan pernah tinggalkan ibadah-ibadah. Semua apa saja yang diperintahkan oleh Allah, yaitu kita berusaha untuk wusul untuk ke sana. Ada orang yang beribadah tapi belum sampai wusul. Bagi orang yang sedang berjalan menuju wusul, maka dinasihatkan oleh kalam ini. Apa dia kalamnya?
Wahai orang-orang yang muridun, man ra'aitu, siapa saja ada orang yang bertanya denganmu, ada yang bertanya denganmu, bertanya tentang makrifat, bertanya tentang tauhid, ada yang bertanya nih, bertanya tentang sir, bertanya tentang kasyaf, bertanya tentang gaib, maka ketahuilah bahwasannya bila engkau menjawab akan pertanyaan ini, itu menunjukkan bahwasannya kebodohanmu di pandangan Allah. Ya. Engkau, ada orang yang bertanya tentang ma'rifat, ada orang yang bertanya tentang tauhid, ada orang yang bertanya tentang sir, rahasia, ya, terungkap semua, kasyaf dan gaib, maka ketahuilah, yaitu kesemuaannya ini menunjukkan akan kebodohanmu. Semuanya ini adalah menunjukkan kebodohan. Menunjukkan jahil, kebodohan. Kebodohanmu di hadapan pada hak Allah. Ya. Ini kalam ini terbagi dua, nanti kita lihat. Bagi dua. Bila engkau ditanya apa itu marifat? Bila engkau ditanya apa itu tauhid? Bila engkau ditanya apa itu sir? Apa syahsat? Ghaib. Sementara engkau mendapatkan daripada nur ini secara baghtatan. Secara apa tadi? Tiba-tiba. Udah tiba-tiba dapat, engkau jawab marifat ini. Kemudian tauhid ini, sir ini, kasyaf ghaib. Itu tanda bahwasannya kamu menunjukkan dirimu itu bodoh di hadapan Allah. Mengapa? Karena Allah katakan ini di dalam Quran, surat Al-Isra ayat 85. Apa kata Allah? Dilanjutkan kalimat itu terjemahannya. Wa ma utitum bil ilmi illa qalila. Dan tiadalah aku berikan kamu itu dengan ilmu melainkan sedikit. Nah, dan tiadalah aku berikan kepada kamu dengan ilmu melainkan sedikit saja. Nah, ditekankan ini. Terjemahnya di sini sebuah. Apa dia kata? Ini seperti firman Allah Ta'ala, dan tiada didatangkan akan kamu daripada ilmu melainkan sedikit jua. Nah, itu di Quran, itu Quran itu. Di Quran surat Al-Isra ayat 85. Nah, maka dengan demikian nampaklah bila engkau jawabkan makrifat, jawabkan tauhid, jawabkan sir, jawabkan kasyaf, jawabkan gaib, sementara dia ilmunya belum mencukupi, tauhidnya belum belajar. Macam mana nak belajar tauhid coba? Hidayah baru aja datang, dia bisa jawab ini. Ya. Bagaimana dia bisa menjawab? Syariat, fikih aja dia enggak belajar. Gimana bisa menjawab? Baru aja mengenal fikih. Nah, maka disebutkan betapa tasawurnya. Bagaimana bisa terbayang pertanyaan yang ditanyakan kepadamu, engkau menjawabnya, itu menunjukkan daripada kebodohanmu. Tasawur,
Makna tasawur di sini tergambarkan. Tasawur. Tergambarkan. Terbayang. Ya. Engkau bayangkan, oh makrifat ini, tauhid ini. Langsung sir itu kan rahasia, bukan makna itu. Para ulama-ulama sufi, bila mereka itu ditanya tentang masalah ini, mereka banyak yang sampai dia itu tidak mengetahuinya, bahkan menyebutkan wallahu alam. Ya. Mereka tanya itu. Nah, ini menunjukkan bahwasannya bila kita tidak paham, maka bertanyalah kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu kepada ahlinya jikalau kamu memang betul-betul tidak mengetahui. Bukankah di hadis arba'in kita sudah memperdalaminya? Kita kaji di dalamnya itu ketika ditanya Rasulullah kepada sahabat-sahabat, "Ya Umar, tahu enggak kamu siapa yang datang tadi?" Mereka menjawab sahabat, wallahu rasulu wa rasulu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui. Ini kita tidak, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama bukan. Begitu ditanya orang, oh begini loh, begini. Mereka khawatir, takut. Kenapa? Karena dia menyangkut daripada hal yang gaib. Karena hal dia menyangkut tentang betul-betul ma'rifat, nur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba itu. Jika seorang yang muridin ini dia mencoba untuk menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan, ya, tanya pertanyaan dan jawab, tanya jawab ini, ya. Pertanyaan dan jawaban tentang persoalan ini, engkau jawab dengan satu, merasa sudah cukup ilmu, ya, merasa sudah cukup ilmu dan bisa menjawab ini, ketahuilah itu ilmu yang diberikan oleh Allah cuma sedikit, belum sampai. Tertegaklah orang yang menjawab daripada kalimat-kalimat ini semuanya. Contoh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmu itu 2 kantung. Pertama, ilmu yang disebarkan, kemudian diberikan oleh Rasulullah ilmu yang mana aku sembunyikan. Kenapa? Bila aku sampaikan kepada kalian semua, pasti kalian akan memenggal lehernya. Wah, ini kan dalam ini nih. Ilmu yang disembunyikan. Memang menyembunyikan ilmu itu tak boleh, tak baik. Menyembunyikan ilmu itu tak baik. Tetapi ada ilmu yang tidak bisa kita jawab. Imam Malik contohnya. Ada orang yang datang kemudian bertanya kepada Imam Malik. Saat dia tanya, ulama-ulama besar itu bertanya kepada Imam Malik. Saat menjawab dia, banyak kira-kira berapa? Sekitar ya 70-an lah. 70 pertanyaan yang disampaikan oleh daripada ulama-ulama. Dan ulama ini ditanya oleh umatnya mengadu kepada Imam Malik. Terus yang dijawab oleh Imam Malik apa semua? Bukan. Walaupun beliau ulama besar, walaupun beliau sudah ma'rifatnya tinggi, tetapi beliau menjawab cuma 3. Loh, Imam, bagaimana nih? Yang sisanya lagi nih. Bagaimana sisanya yang sampai 67 lagi nih? Bagaimana ya wahai Imam? Katakan kepada mereka, Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Beliau walaupun sudah sampai makamnya, tetapi tidak malu mengatakan Allahu wa Rasuluh. Allah dan Rasulnya lah yang tahu akan demikian itu. Ini menunjukkan bagi seorang yang alim, menunjukkan bagi seorang yang telah dapat hidayah, jangan pula diam.
Ada kalanya yaitu kita menyampaikan ilmu, yaitu ilmu lahiriah. Ilmu-ilmu yang zahir. Tapi ilmu batiniah, jangan coba-coba kita untuk menjawab kalau tidak betul-betul itu mendalami. Merujuk ulama ini, ulama ini, ulama ini, ulama ini, ulama ini. Jadi mereka yang nyampai, bukan kita. Kalau kita tidak, menurut saya, gini, menurut dia. Baru aja memegang kitab, baru aja belajar, baru aja bertobat, udah menjawab. Orang-orang yang muridun ini, hati-hati, jangan sampai menjawab tentang hal ini. Itu menunjukkan kebodohanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi yang sudah ngaji, yang sudah mendalami. Bagaimana yang tidak mengaji? Bagaimana yang tidak mendalami ilmu agama? Bagaimana yang tidak mendalami ilmu daripada ma'rifat? Bagaimana orang yang tidak belajar ilmu tauhid? Ilmu tauhid sifat 20 saja, itu belum selesai kita pahamkan. Yang mana itu sifat nafsiyah, yang mana itu sifat salbiyah, yang mana itu sifat ma'ani, yang mana itu sifat ma'nawiyah. Itu baru kita betul-betul kita pahamkan. Satu itu aja. Dari syahadat itu bisa mengembang semua, itu belum tentu bisa kita pahamkan. Semua apa yang kuberikan, kata Allah, hanya sedikit. Sedikit yang diberikan oleh Allah. Walaupun aku berikan nur, cahaya di dalam hatimu, tetapi belum semua tentu bisa engkau akan jawab. Makanya kita diajarkan oleh sahabat-sahabat untuk menjawab wallahu alam wa rasuluh. Bila kita tidak paham, ada kalanya ilmu yang wajib kita pelajari dan kita sampaikan seperti syariat. Contoh, misalkan Bapak bertanya tentang hukum ini, itu secara lahiriah syariat. Kan nggak mungkin semuanya orang-orang yang itu menjawab, ustaz-ustaz, syekh-syekh, mereka mengatakan wallahu alam. Terus kapan kami tahunya kalau wallahu alam aja semua? Ya, ada kalanya yang harus dijawab, ada kalanya tidak. Makanya ketika ada orang kiai, ketika ditanya, dia diam, itu karena takut. Yaitu tentang masalah sir ini, yang gaib-gaib lagi. Ini ditanya, baru datang kepada orang yang pintar. Datang kepada orang yang pintar, yang katanya tahu jin, yang tahu dia makhluk, yang tahu dia alam gaib, dia tanya, oh ini pulan begini, pulan begini, pulan begini. Itu bohong itu. Itu bohong. Bisa melihat jin. Tahu kan jin itu apa artinya kan? Jin itu setidak-tidaknya di dalam Quran itu ada beberapa ungkapan. Pertama jinnah, yang kedua jannah. Arti jinnah itu artinya tertutup. Tidak ada yang bisa melihat. Dan tertutup. Jinnah, jannah. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Maka setiap yang dari kata-katanya itu terungkap, maka sulit untuk menyampaikan. Jadi ini membohong aja nih. Oh saya bisa melihat jin, bentuknya begini, bentuknya ini. Tidak. Tak bisa kita bayangkan. Al-Quran saja sudah menyebutkan lafaz daripada jin ini. Lafaz jin. Jannah. Jannatun. Junnatun. Majnun. Lihat ada. Janin. Lihat, ini tertutup semua nih. Tertutup. Tidak bisa melihat. Jin, tak nampak. Jannah, jannah surga, tak nampak. Junnah benteng. Majnun, tak nampak. Yang nampak enggak warasnya aja. Ini kan majnun kan gila. Tak nampak dia akalnya. Janin, janin juga tak nampak. Jadi setiap ada nun-nun ini. Nah, jadi menunjukkan bahwasannya bila dia bertanya tentang gaib, tentang ma'rifat, tentang sir, dia jawab dengan demikian ini, maka hati-hati. Ilmu yang kuberikan kepadamu itu tidaklah mencukupi. Lebih lagi rahasia, sir itu. Sir yang disampaikan, diberikan oleh Allah. Maka orang-orang ahlinya lah yang lebih mengetahui. Nah itulah kita. Andai kata kita belajar ini kitab Al-Hikam ini, kalamnya Syekh Ibnu Athaillah, langsung gak akan paham. Makanya kita merujuk kepada ulama-ulama yang paham. Ya seperti ulama Jawi ini, ulama Melayu ini.
Terengganu ini, ya. Nanti orang yang tak paham bisa diringkaskan lagi, karena sulit bahasanya. Hanya orang-orang yang tertentu yang bisa. Nah, jadi oleh karena itu yang bisa kita dapat pahamkan di sini, bila seorang itu telah mendapatkan nur, hidayah, maka jangan pernah menjawab tentang yang tidak diketahuinya. Lebih lagi hal yang lain. Maka disitulah kita dituntut untuk belajar ilmu yang zahir. Ilmu yang zahir saja. Nah, ilmu batin kita pelajari, akan tetapi tidak semuanya bisa terjawab. Tidak semuanya bisa kita ketahui. Yang serius mengaji saja belum tentu bisa menjawab, apalagi yang tidak serius. Ini ilmu ma'rifat loh. Nggak akan bisa dapat itu. Tidak akan bisa dapat dia di dalam hatinya itu satu ilmu yang di dalamnya itu hidayah, kalau dia tidak, yaitu betul-betul tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kalamnya Syekh Ibnu Athaillah yang kita ambil daripada perkataan para ulama-ulama, dan ini adalah muhal. Ya, muhal tadi apa nih? Semuanya ini bila dia jawab akan demikian bagi orang murid, ini namanya muhal, mustahil. Mustahil dia bisa menjawab. Yang ini aja belum bisa menjawab. Tauhid ini aja belum bisa menjawab. Ya. Orang yang di pesantren saja, ini belajar ilmu tauhid sampai 10 tahun. Ini baru kitab kecil aja. Kifayatul Mubtadi. Atau cuma tahu menghafal waktu SD saja. Sifat 20. Bukan begitu. Itu untuk orang awam. Kitab matannya aja belum kita kuasai. Yang ibu-ibu itu kitab Jauhar Tauhid. Ya, beberapa bulan-bulan masih selembar juga. Itu belum dalam lagi tuh. Tetapi kita wajib untuk menuntut ilmu itu, karena dia ilmu daripada bagian keesaan, bagian mengenal Allah. Akan tetapi bila kita tidak paham, maka jangan menjawab. Jangan menjawab. Bila kita jawab, itulah yang tidak paham saja jangan menjawab, apalagi yang tidak paham, yang tidak mendalamin itu. Baik ya. Nah, jadi oleh karena itu dari kalam ini setengah ini ya, kita bisa untuk mengetahuinya dari kalamnya. Kira-kira sudah paham ya? Sudah? Yang saya sampaikan ini sudah. Man ra'aitahu mujiban an kulli masu'ila, apabila ada orang yang mendatangkan kepadamu satu pertanyaan, yang mana dia mengungkapkan daripada apa yang satu pertanyaan, maka yaitu jangan engkau menjawab pertanyaan tentang ini. Yang tentang ini. Apa dia pertanyaannya itu? Marifat, tauhid, sir, kasyaf. Bertanya tentang itu ya. Maka jangan. Nah, kita sampaikan ke bawah sedikit lagi ya, biar nyambung ke ujungnya. Dan adapun mengibaratkan bagi tiap-tiap yang dipandang itu, maka yaitu daripada membukakan sir yang wajib membaikkan dia. Dan kata mereka itu, dan adapun mengibaratkan bagi yang tiap-tiap yang dipandang itu, maka yaitu daripada membukakan sir yang wajib membaiki dia. Itu sir. Itu memandang, musyahadah. Musyahadah seseorang pandangan yang sir. Nah, itu. Dah. Dikomentari oleh beliau, ditambah lagi. Selesai sampai sini, ada kata lagi. Dan kata mereka itu, kata mereka itu ulama-ulama, bermula segala hati-hati orang yang telah suci itu tempat menanam segala rahasia. Dan sir itu amanat Allah Ta'ala kepada hambanya. Maka mengisyaratkan, maka menunjukkan
dengan ibarat daripadanya itu khianat. Itu khianat. Paham ini? Maka mengisyaratkan, maka menunjukkan itu adalah khianat. Ini Pak, ilmu ini. Bila ada dipandang, ada orang yang bertanya, memandang, bagaimana kita memandang daripada sir ini? Apa sir-sir ini apa? Sir ini apa? Rahasia, maksud rahasia ini apa? Langsung kita jawab. Ini. Ya. Maka ada sebagian ulama mengatakan bahwasannya sir ini adalah amanah. Amanah. Bila ada orang yang diberikan sir oleh Allah, kemudian dia jawab ini dengan sir ini, maka dia mengungkapkan sir ini, menyatakan sir ini adalah tanda orang khianat. Mengungkapkannya, ini adalah khianat. Karena amanah yang diberikan oleh Allah dalam hatinya, terus dia dijawab. Makanya tidak semuanya apa yang diberikan oleh Allah itu kita jawab. Dah? Kita ulang. Sir itu amanat Allah Ta'ala kepada hamba. Maka mengisyaratkan dengan ibarat daripadanya itu khianat. Mengisyaratkan, artinya menunjukkan, oh sir ini begini, sir ini begini. Sementara dia baru aja mendapatkan hidayah. Baru aja mengaji gitu. Nah, ini susah kalau orang, makanya dibilang orang nanti kalau udah baru dapat hidayah, langsung ngaji tinggi. Langsung dia, nggak perlu lagi syariat. Nggak perlu lagi belajar fikih. Nggak perlu lagi belajar tauhid. Langsung dia ilmu di dalam. Terus dia ungkapkan. Maka bila dia mendapatkan itu, khianat dengan Allah. Dan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak kasih ia bagi segala orang yang khianat. Allah tak senang kepada orang yang khianat. Yang dititipkan kepadanya, tapi dia berkhianat. Yang disimpankan di dalam hatinya, tapi dia khianat. Maka karena dia khianat, karena bahwasannya segala pekerjaan yang dzuqiyah itu mustahil didapat haqaiqnya. Sehalus-halus haqaiq itu halus-halus, Pak. Ini ilmu perasa nih. Semua ini ilmu dzuqiyah. Semua yang dititipkan oleh Allah ini ilmu ilmu rasa. Tidak akan bisa dia, mustahil dia bisa untuk menjawab semua ini. Dzuqiyah mustahil didapat, akan rahasia-rahasia. Dengan segala ibarat nutikiyah, dijawab dengan akal, dituturkan dengan akal. Jadi nggak nyambung, nggak bisa. Maka banyak orang yang sesat kan. Belajar ini tetapi dia dengan pakai akal sehingga dia salah jalan. Maka membawa demikian itu kepada ingkar, menolak dia. Apa saja yang disampaikan tolak, apa saja tolak. Kenapa? Karena dia menggunakan alat panca inderanya, akalnya untuk menjawab segala sesuatu yang ilmu itu bersifat perasaan. Yang ilmu sifat yang ditanamkan Allah tadi hidayah. Dan memberi kecelaan dalam ilmu orang yang telah merdeka makomnya. Ya. Dan memberi kecelaan kepada orang yang, yaitu ilmu yang telah orang yang merdeka. Siapa yang orang merdeka nih? Orang yang merdeka itu wali. Mereka itu hati mereka sudah merdeka. Artinya apa? Hatinya tidak dililit oleh dunia. Kalau orang yang sudah hatinya itu sudah dibelenggu oleh dunia, oh itu udah terpenjara tuh. Udah terpenjara tuh. Maka itu bebaskan hati itu. Maka mereka yang sudah sampai, mereka bebas. Mereka terbuka, jadi tidak terikat. Makanya cobalah. Udah ibadah, dikejar lagi. Ibaratkan dunia ini sudah apa namanya? Dia sudah berkongsi berdua. Artinya jika engkau menarik aku, kata dunia, maka engkau tinggalkan, maka ini berarti bisnis kita. Teruslah jadi orang yang hati dunia kejar. Tapi kalau diajak bermuamalah
dengan para wali, oh enggak. Orang-orang sufi yang sudah sampai ke sana, dia enggak mau. Oh, saya tidak mau. Saya berbisnis kepada engkau, wahai dunia, saya tak mau ada ikatan. Kalau mau datang silakan. Enggak mau, ya udah, enggak apa-apa. Ah, gitu lebarannya. Jadi para aulia, para orang-orang yang sudah dibukakan hatinya ini oleh Allah, nur itu, dia enggak mau terikat dengan dunia itu. Maka bila orang yang sudah demikian ini memberi kecelaan dalam ilmu orang yang telah merdeka makomnya. Makomnya apa? Tingkatannya, kedudukannya sudah merdeka. Nah, kira-kira kita ini udah merdeka atau belum nih? Di hatinya udah merdeka atau belum nih? Allah alam, enggak tahu lah kita. Ya, dibilangkan merdeka perlu dunia, dibilangkan ini itu juga. Ini bagi orang yang udah makomnya. Sudah sampai makamnya, karena mereka khawatir kecelaan ilmu nanti itu yang disampaikan bisa dapat membahayakan. Jadi simpan saja itu, udah simpan saja. Yang disampaikan itu apa? Syariat. Ya, itu sampaikan itu. Makanya ilmu tauhid yang dasar itu sudah diungkapkan oleh para ulama. Belajar sifat 20. Belajar itu aja, belajar itu aja. Tak usah belajar tauhid sampai ini jangan. Tauhid yang sudah diajarkan oleh para ulama-ulama yang tipis itu sudah tertanam tauhid kita. Ada yang mengatakan tak baik belajar sifat 20 itu berarti dia salah paham. Salah paham seperti siapa? Mu'tazilah salah paham dengan seorang ulama sufi yaitu bernama Al-Halaj, seorang ulama sufi sampai di penjara dia. Kenapa? Karena enggak paham rahasia itu yang disampaikan, hakikat itu. Karena Mu'tazilah sampai diasupnya ini raja, diasup raja. Sana itu. Ya, itu di hadapan saja bisa dia tidak paham, apalagi di belakang. Makanya kalau orang yang tak paham, tabayun dulu. Itu contohnya. Ini cuman kita mengandalkan ilmu, misalkan ilmu yang didapat medsos, itu paham kita tuh pasti sedikit aja itu. Ilmu yang sebenar adalah rahasia ini di majelis. Ini aja belum tentu paham. Di sini aja kita belum bisa paham, apalagi. Nah, disitulah salahnya daripada mereka menyatakan ini belajar sifat 20 ini adalah tidak baik. Siapa yang tidak baik? Itu inti daripada Quran. Apa intisari? 4 mazhab itu inti akidahnya benar. 4 mazhab itu Ahlussunnah wal Jamaah. Inti akidah mereka, inti akidah 4 mazhab. Ayo mazhab siapa? Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Inti akidah 4 mazhab mereka itu dalam Quran. Dalam Al-Quran. Apa yang diambil di dalam 4 mazhab ini? Ini dia, Pak. Yaitu dalam Quran surat Muhammad ayat 19. Ini inti 4 akidah. Apa dia tuh? Tahu, semua tahu kok. Cuma nggak hafal ini aja. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa arti fa'lam? Apa arti fa'lam? Maka kata yang selama ini kita baca ini apa? Abdul Zikri. Fa'lam apa? Ya. Maka ini secara arti terjemahannya, maka ketahuilah olehmu bahwasannya tidak ada yang pantas disembah itu melainkan Allah. La ilaha illallah. Lihat ini. Mereka ini daripada inti akidah 4 mazhab ambil daripada Quran. Kemudian yaitu diambil Quran surat Muhammad 19. Maka di sini arti fa'lam bukan diketahui. Bukan diketahui, dipelajari, didalami, ditelaah. Fa'lam itu bukan cuma ketahui. Makanya di situ ada kita ketahuilah olehmu. Itu menunjukkan dalamin olehmu wahai para murid, orang-orang yang belajar kitab ini. Ketahuilah. Dilihat, didalami, dicermati, ditelaah, dimuzakarahkan. Nah, ini maksud dia. Maka 4 ini meneliti, mereka telaahlah. Apa yang ditelaah mereka? Ini dia.
la ilaha illallah. Sudah? Dari kalimat la ilaha illallah ini maka muncul seorang perumusnya. Orang yang mencetus daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itulah dia Imam Asy'ari. Imam Asy'ari yang lahir 260, wafat 330 Hijriah. Imam Asy'ari. Beliau ini merumuskan akidah ini. Jadi jangan pula, kenapa 4 mazhab ini tidak mengikut ke sini? Enggak nyambung ini, jauh nih kok. Ya kan? Nah, ini kenapa? Karena tidak tabayun. Mereka menyalahkan yang ini, Imam Asy'ari. Lihat, buka YouTube-nya tuh. Nah, menyalahkan daripada Imam Asy'ari. Mereka salahkan Imam Asy'ari, tapi dia yaitu tidak mengkaji kitab-kitabnya Imam Asy'ari. Al-Ibanah, Al-Aqidah. Bawa kaji. Jangan dikaji kitab-kitab kecil. Sanusi. Itu kan kitab orang awam. Nah, kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan nur ilmu di sini. Paham ya? Kalau kita lah disuruh pahamkan la ilaha illallah, tak cukup. Baru waktu berbulan-bulan tak, belum sampai nur kita ke sana. Maka di situ kita butuh ulama. Lahir 2 ulama yang memahamkan, yang merumuskan sifat 20. Siapa dia? Imam Mansur Al-Maturidi. Ya, itu beliau lahir tahun 334. Lahir pada tahun 304. Inilah pencetus daripada sifat 20. Sifat 20. Kalau bahasa kita sifat 20. Inilah dia. Udah, paham ini? Makanya banyak yang menyalahkan ini karena tidak tabayun mengaji di dalamkan ini. Makanya menyalahkan. Seperti tadi Al-Halaj tadi menyalahkan orang Mu'tazilah, menyalahkan Al-Halaj karena tak paham tasawuf. Tasawuf dia tidak paham. Kenapa? Karena tidak paham yang ini. Di dalam hati mereka ini nur ini, dalam hati imam 4 mazhab ini nur. Kita enggak sampai memahamkan la ilaha illallah. Paling artinya saja, tiada Tuhan selain Allah. Itu aja. Imam Asy'ari begitu. Diberikan oleh Allah hidayah. Yang katanya, dia itu kan daripada Mu'tazilah. Gurunya semasa kecil itu ayahnya, Syekh Ismail. Ahli hadis, mazhab Syafi'i. Kemudian wafat daripada ayahnya, berguru kepada Imam As-Saji, Zakaria As-Saji, yaitu Asy-Syafi'i. Nah, ini guru imam dengan mazhab Syafi'i. Karena diobok-obok pikirannya. Kemudian ibunya nikah sama, yaitu dengan orang Mu'tazilah, anak Wasil bin Watta'. Itu ceritanya. Nah, jadi karena nggak paham pelajari kitab-kitab mereka ini, udahlah, sibuk orang. Jangan belajar sifat 20, jangan belajar. Nah, ini karena tidak tabayun. Nur itu tidak ada dalam hati mereka. Ya? Muncullah orang-orang yang membela, orang-orang yaitu mengungkapkan daripada perkataan-perkataan mereka. Ulama-ulama ini muncul. Siapa? Imam Baihaqi. Siapa lagi? Imam Baghdad. Al-Baghdad. Ulama-ulama besar lahir semua nih, banyak. Ulama-ulama besar. Ini kita ulama nggak bisa. Kita ulama bukan, ahli hadis bukan, ahli tafsir. Di bidang fikih, di bidang tasawuf, banyak mendukung, bahkan menyebarkan, yaitu apa yang dirumuskan oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, yaitu sifat 20. Nah, itu saja kita sudah belum selesaikan tauhid lagi. Paham ya? Oke. Jadi insyaallah sesuatu apapun dalam ilmu-ilmu agama, apalagi ibu terima, bapak terima yang ada di WA, yang ada di medsos, jangan ditelan mentah-mentah. Maka tabayunkan dengan bertatap muka, dengan bertalaqi. Itu lebih mantap. Itu yang lebih dia, Pak. Jadi kalau misalnya bukalah coba. Dibuka di YouTube sekarang ini, medsos atau di YouTube. Bila kita ketik di situ Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah, keluar enggak semuanya? Keluar semua enggak? Nah, keluar yang kita ketik, yang kita tekan, enterkan ini, Mas. Kira-kira yang keluar itu ilmu tidak? Ilmu enggak bawa? Jawabnya, ilmu tidak. Aduh, diam. Ilmu tidak nih?
Ayo jawablah, saya bertanya nih. Ilmu enggak ya? Hah? Ilmu. Begitu keluar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hukum orang sedang ini, keluar enggak ilmu semua itu? Itu ilmu enggak? Bukan. Jadi apa yang Bapak ketik itu di dalam YouTube itu bukan ilmu, itu wacana namanya. Itu namanya wacana. Ilmu itu yang sudah masuk ke dalam kalbu, itu ilmu. Dibilangkan itu tadi apa katanya? Ahlussunnah wal Jamaah. Keluar semuanya. Oh, dipilihlah mana dipilih. Itu wacana. Tetapi ilmu yang sekarang yang bila masuk nih salah satu semua ini yang Bapak dapat belum tentu semuanya masuk nih. Belum tentu masuk. Bila sudah masuk ke kalbu, ke dalam hati, nah itulah ilmu. Makanya lebih baik ilmu sedikit tapi bersinar hati. Jadi itulah dikata saat kita mendapatkan ini tabayun dulu. Jelaskan dulu, terangkan dulu. Ini kita yang tak mengaji, tak ada tahu referensinya macam mana. Yani ilmu-ilmu yang rahasia itu ilmu-ilmu hanya Allah amanahkan kepada orang-orang yang khusus dalam hati. Termasuk orang awam disimpan juga dalam hati mereka. Akan tetapi jangan menjawab akan demikian itu. Itu amanah Allah. Tapi secara syariat, secara dia zahir, ilmu-ilmu lahariah itu, maka harus disampaikan. Walaupun dia agak belum sampai, tetapi dia wajib mempelajarinya saja. Jadi harus dia tabayun. Nah, ini kalau enggak ngaji nih, kalau enggak tabayun maksudnya nih. Baca di rumah sendiri nih, baling-baling. Akhirnya tertidur lah. Ini syukur enggak ada kita diwajibkan. Kalau diwajibkan, kalau di pesantren wajib apa? Wajib paham. Aduh, susah nih. Nih, setidaknya kita sudahlah dapat isi daripada makna ini adalah segala sesuatu ilmu agama harus bertabayun. Bagaimana? Talaqqi, berhadap-hadapan dengan di wajah, berhadap-hadapan. Keluar dari mulut seseorang, itu yang lebih baik, insyaallah. Baik, tidaklah cukup bahasa, baru satu ini kalam ini aja. Cuma itu yang bisa saya sampaikan, yang saya rujuk daripada ulama-ulama dan rujuk daripada Al-Quran, sehingga rujuk daripada hadis Rasulullah SAW, yang itu mengambil komentar para ulama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibn Athaillah kemudian diterjemahkan, dijabarkan oleh daripada Syekh Abdul Malik Tuqul Manis. Ini semoga Allah pancarkan hati kita untuk bisa dapat bermarifat, supaya bisa dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu aja. Rasanya udah 6:30 enggak terasa nih. Wallahu a'lam bissawab. Setiap kali terakhir saya wallahu a'lam bissawab. Bukan Allah yang tahu. Walaupun ada yang benar, ada yang salah, wallahu a'lam bissawab. Itu gunanya kita setiap kali nak menyampaikan wallahu a'lam bissawab. Itu lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma ansina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'na ya Allah ya Karim. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li shaykhina wa li mashayikhina wa li jaddina wa li jaddatina wa li ajdadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian kita ini pada subuh ini. Mohon maaf agak lebih sedikit karena semangatnya, karena betul-betul harus kita pahamkan ya tentang persoalan ini, harus kita sampaikan. Mohon kita kepada Allah, mudah-mudahan dengan daripada ilmu yang kita pelajari ini, maka Allah terangkan hati kita yaitu dengan nur makrifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yaitu semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.